홍준 씨를 많이 좋아해요. 외근 나갔다가 거기서 바로 퇴근할 것 같아요. 여기서 뭐해? 이제 말해봐. 경찰서 갔었단 얘기는 들었고. 선우 형한테 얘기 들었어요. 회사. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Call It Love episode 12. Ini dia By Mimin yang semakin seru. Nah, Wooju mengabarin sama kakaknya bilang bahwa dia nggak pulang malam itu karena dia mau nginap di rumah seseorang. Dan dia bilang ya kayaknya dia bakal nyesel sih ngelakuin itu. Cuma ya gimana, dia lagi pengen banget nginap di sana gitu loh. Nah, setelah itu dia sama si Dongjin lanjut cerita-cerita dan semakin dalam mereka berdua bercerita. Wooju juga membagikan beberapa cerita hidupnya kepada Dongjin. Tatapannya Dongjin sama Wooju tuh kelihatan tulus banget dan penuh dengan cinta. Di sini Wooju mengakui perasaannya lagi kepada Dongjin bahwa dirinya sangat-sangat mencintai Dongjin. Dan iya, kita tahu apa yang terjadi, yaitu selepetan ataupun vacuum cleaner dengan sedotan yang lumayan ya. Wah, sedotannya lumayan lama nih guys, dengan kecepatan sedotan berkali-kali lipat. Semakin lama sedotannya semakin tajam dan vacuum cleanernya berlanjut ke by the way, bagi kalian yang mau nonton episode ini disarankan setelah berbuka puasa ya guys ya. Nah, keesokan paginya Wooju memutuskan untuk pergi lebih dahulu dan bilang bahwa dia mau mampir dulu ke rumahnya untuk nemuin emaknya dia. Dan dia juga udah menyiapkan makanan tuh untuk Ayang. Wih. Terus makanannya dipotoin sama Ayang dan bilang, "Yang aku udah makan makanan ini, dah bucin. Waduh, jomblo kayak kita dah bye." 하는 거 아니에요. 차영민 과장을 도왔던 얘기를 하려. By the way, Wooju pagi itu bertemu juga nih ternyata dengan si Sunwoo untuk ngebahas tentang si Pak Cha. Jadi dia mengatakan sama Sunwoo bahwa please kasih aku waktu untuk menjelaskan semuanya tentang Pak Cha. Dia juga berjanji akan menyelesaikan semuanya. Tapi di sini Sunwoo tuh kayak nggak sabaran dan bilang bahwa apalagi sih yang harus kamu jelasin setelah apa yang udah lo lakuin selama ini gitu. Dia bilang, yaudah kita ngomong setelah pameran berakhir aja. Toh juga kontrak kamu setelah itu berakhir kan. Jadi ya udah semua juga berakhir dan lo juga nggak bakal kerja di perusahaan kita lagi. Wih. Dan ketika mereka lagi ngebahas untuk pembuatan pameran mereka yang akan dilaksanakan sebentar lagi, nah di sini Wooju kayak terlihat lebih pendiam dari seperti biasanya. Dan dia pun langsung keluar dari ruangan itu ketika meeting mereka udah selesai. Dongjin jadi bingung, loh Wooju kenapa ya? Kok diem-diem aja? 카페는 서로 좀 불편할 것 같아서요. 대놓고 맞선 티 Sementara itu Yunjun akhirnya menuruti permintaan emaknya, biar emaknya gak kesel kan, dia akhirnya melakukan kencan buta dengan si Mbak ini. Nah dari sini kelihatan banget sih kalau sebenarnya excited tuh si Mbak ini, dia tertarik banget sama si Yunjun. Yunjun berusaha untuk mengimbangi si Mbak ini, tapi setelah dia coba dan coba terus ternyata ya gak terlalu cocok mereka sebenarnya. Sedangkan Hyesung harus makan sendirian, makan siang sendirian. Kasian ya mbak, mau Mimin temenin? Boleh. Terus Yunjun akhirnya nggak bisa berpura-pura lagi dan bilang sama si mbak itu, ya kayaknya nggak bisa lanjut deh. Akhirnya si mbak itu jadi marah sama Yunjun dan ngerasa bahwa dirinya itu udah mencoba excited dan juga tertarik sama Yunjun, cuma ternyata bertepuk sebelah tangan. Akhirnya si mbak ini mutus untuk pergi dari sana dan juga nggak mau lagi berkencan dengan Yunjun. Oke lah mbak, ya goodbye. 외근 나갔다가 거기서 바로 퇴근할 것 같아요. Terus Dongjin ketika mau pergi nih, dia bilang dia lagi ada janji dan dia akan langsung pulang setelah pertemuan tersebut. Udah izin aja nih, udah kayak suami istri ya kan. Wih. Tapi Wooju masih kepikiran nih dengan ya rasa bersalahnya kepada Dongjin. 여기서 뭐해? Nah malamnya
Hyesung mendatangi Yunjun yang lagi galau banget pada malam itu. Nah, setelah itu mereka berdua langsung ngobrol dan disinilah akhirnya Yunjun menceritakan apa yang terjadi, yaitu dia disuruh kencan buta sama emaknya tapi kencan butanya nggak berhasil sama sekali. Nah, di sini dia juga meminta maaf kepada Hyesung bahwa kemarin tuh dia udah marah-marah dan juga akhirnya mereka berdua berbaikan. Cuma konfirmasi dari perasaan mereka masing-masing di sini belum ada ya. Jadi Yunjun bilang dia masih belum mau membahas tentang perasaan si Hyesung kepada dirinya. Hyesung bilang ya udah nggak apa-apa. Toh perasaannya itu untuk sekarang nggak terlalu berdebar-debar banget seperti sebelum-sebelumnya. Ya semoga aja mereka berdua ini berlayar nantinya. Jadi Hyesung maupun Yunjun bersatu. Semoga ya. Nah, by the way, ketika Wooju lagi beli beberapa makanan di supermarket, dia bertemu dengan si Mbak mantan. Nah, di sini si Min Yong bilang sama Wooju bahwa dirinya udah nggak deket lagi sama si Dongjin dan dia juga berjanji bakal segera pindah dari rumah tersebut. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Untuk sadar diri ya, udah pindah ke rumah Mimin aja, masih kosong tuh. Nah, by the way, ternyata emaknya si Wooju itu ditemuin sama pacarnya emaknya Dongjin. Dia ternyata mau merencanakan sesuatu karena dia tahu emaknya Dongjin tuh udah bangkrut kan. Jadi dia kayak berusaha untuk mendapatkan hatinya emaknya Wooju. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Dia bilang ya dia bisa berusaha sendiri. Hahaha, kena loh. Dan ternyata setelah itu dia ngambil beberapa barang di rumah emaknya Dongjin dan pergi dari sana. So di sini akhirnya emaknya Dongjin tuh kayak dicampakin sama pacarnya dia sendiri. Terus dia nahan dan gak mau putus. Tapi ya bagaimana lagi kan, ternyata pacarnya mau sama dia itu cuma karena uang doang dan langsung diakuin sama pacarnya dia. Terus pacarnya juga sebenarnya tahu kalau si emaknya Dongjin ini pura-pura menjadi korban karena dia emang cuma ngincer hartanya doang, ngincer harta doang ya. Dan setelah apa yang dia lakuin dan apa yang dia rasain sekarang, dia tuh masih belum sadar gitu. Bu, sekarang tuh belum seberapa dengan apa yang udah lakuin sama keluarganya Wooju, tahu loh, hah? 막내랑 고모 만나러 갈 거야. 그 두세 미용실 고모? 웬 남자가 찾아왔어. Keesokan harinya, emaknya Wooju berserta adiknya bakal pergi menemui bibinya mereka. Nah, dia mau minta tolong nih dan juga meminta pendapat tentang rumah yang ditempatin sama selingkuhan suaminya dia. Siapa tahu kan, bibinya itu tahu sesuatu tentang sertifikat rumah itu. Nah, emaknya Dongjin, udah panik banget, dia gak ada uang kan, dan dia berusaha nelpon Dongjin, ternyata dicuekin dong sama anak sendiri. Hah, emang enak bu, makanya. Terus dia langsung ngampirin Dongjin ke rumahnya dong, dan ternyata dia langsung berpapasan di sana dengan si Min Yong. Min Yong jadi males banget kan. Awalnya Min Yong tuh pengen memperkenalkan rumahnya dia sama dua pasutri yang di belakang itu. Tapi karena emaknya Dongjin ini mengganggu banget, Min Yong bilang ya udah lain kali aja deh. Terpaksalah dia menunda dan meminta maaf kepada dua pasutri itu karena dia lagi nggak mood gara-gara ada si nenek lampir ini nih. Setelah itu mereka berdua juga ribut di depan kamarnya Min Yong dan juga Dongjin. Nah, di sini akhirnya Min Yong cerita bahwa dia tuh emang gedek banget sama emaknya Dongjin karena selama dia pacaran sama Dongjin, emaknya Dongjin ini sering meminta dibelikan ini itu dengan harga yang mahal-mahal. Ya, wajar aja sih ya. Ya wajar aja sih ya kan. Cuma alasannya dia bilang sama Dongjin kalau dia punya pacar dan selingkuhan dan mau nikah itulah yang salah. Karena dia juga gak mengkomunikasikan hal ini dengan Dongjin. Terus pembicaranya dia dengan emaknya Dongjin terdengar langsung oleh Dongjin. Lalu Dongjin ngajak emaknya untuk segera masuk dan udah memberhentikan keributan itu. Dan dia juga bilang sama Min Yong bahwa bakal ngebahas hal itu nanti. Nah di sini emaknya Dongjin tuh masih kayak playing victim dan masih ngerasa bahwa diri itu nggak salah gitu dan juga malah nyalain orang lain. Pengen ku tokokkan kepala si kawan ini bah. Terus dia bilang dia mau tinggal di sana sementara waktu, tapi Dongjin bilang nggak, dia bakal mesenin rumah sama emaknya. Dia nggak mau diganggu sama emaknya. Betul kali dah. Dongjin juga mewakili emaknya meminta maaf kepada Min Yong atas sikap emaknya tadi. Hele, suruh tuh emakmu yang minta maaf.
Nah, setelah itu dia berangkat kerja dan bertemu dengan Wuju dan mereka berdua saling senyum-senyum nih. Ih, alalah, waduh, wih, yang lagi dimabuk cinta ya kan. Nah, dia juga ngebujuk Wuju untuk ya jangan keluar dari perusahaan itu ketika kontraknya habis. Ya udah, dia kan diangkat jadi karyawan tetap, terima aja lah. Tapi Wuju bilang dia tetap nggak bisa dan udah memutuskan dan tekadnya udah bulat bahwa dirinya kayaknya nggak bakal lanjut setelah kontraknya selesai. Padahal sebenarnya ada yang belum dia sampaikan sama Dongjin. Sementara itu emaknya Wuju dan juga adiknya bertemulah dengan bibi mereka. Nah, di sini emaknya si Wuju ini menanyakan beberapa pertanyaan kepada bibinya, tapi bibinya kayak pura-pura nggak tahu gitu. Terus dia mention sesuatu dan bilang bahwa Wuju tuh sempat bertemu di kantor Pak Pol dengan anak dari selingkuhan suaminya dia. Jadi kaget lah kan emaknya si Wuju ini. Loh, kok Wuju nggak ada cerita tentang hal itu kan adiknya Wuju? Waduh, ketahuan kayak mana lah ini. Dan dia pun menceritakan semuanya sama Wuju dan bilang bahwa mereka bakal pergi ke rumah lamanya mereka. Wih, bahaya nih. Wuju langsung bergegas untuk segera pergi ke sana dong. Karena dia takut terjadi apa-apa kan. Dan untung aja adiknya ngabarin Wuju itu dengan sigap dan juga cepet. Nah, ketika maknya sampai di rumah tersebut, untung aja Wuju juga sampai di sana. Dan dia pun akhirnya menjelaskan semuanya sama emaknya. Karena rumah itu benar-benar kayak banyak banget kenangan sama keluarganya mereka dan juga ya disitulah huru hara terjadi. Nah, sampai di rumahnya si Yunjun akhirnya Wuju diminta sama emaknya untuk menjelaskan semuanya. Katakan sekarang apa yang terjadi sebenarnya. Nah, pelan-pelan akhirnya Wuju menceritakan semuanya dan bilang bahwa sebenarnya anak dari si selingkuhan ayahnya dia itu nggak ada hubungan apa-apa dengan ya kejadian ini. Dia juga meminta maaf sama keluarga mereka, bahkan ke Wuju juga dengan sangat-sangat menyesal. By the way, ini ada ya adegannya ya atau Mimin kelewat ya? Atau ini karangannya Wuju doang? Kayaknya Dongjin belum tahu kan? Aduh, entahlah. Nah, pokoknya gitulah dia ceritakan sama emaknya bahwa anaknya si selingkuhan itu kagak ada salah apa-apa, jadi udah dia maafin gitu. Sementara itu si mas pacar kecarian nih, aduh Wuju kemana nih, kok nggak balik-balik dan juga kok pulang cepet tuh orang ada ngilang aja gitu kan. Terus Hyesung dan juga Yunjun masih kayak malu-malu nih. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi makan malam bersama pada hari itu. Tapi ketika mereka lagi di jalan nih, nah mereka berpapasan dengan Sim Wuju dan juga Dongjin. Akhirnya diajak, yaudah gabung aja sama kita. Ternyata mereka itu mau pergi ke tempat karaoke tempat adiknya Wuju bekerja. Tapi hari ini mereka tuh mesen room di sana sambil memperhatikan adiknya si Wuju tuh bernyanyi. Dan di sini Dongjin kayak seneng banget. Tambah lagi emaknya si Wuju tuh juga seneng ngeliat Dongjin ada di sana sambil memperhatikan anak laki-lakinya sedang bernyanyi. Tapi Wuju jadi bingung nih. Wah, gimana nih? Dia semakin ngerasa bersalah sama Dongjin tentang perusahaan, ditambah lagi aduh gimana caranya ngomong ke emaknya masalah Dongjin ini gitu kan. Kira-kira apakah Wuju bakal mengatakan semuanya dan kalau dia jujur nih sama maknya dan juga Dongjin, apakah yang akan terjadi dengan hubungan mereka berdua? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di episode 13-14 minggu depan. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye. Selamat berpuasa by the way.